gimana? Tadi pakai sisirnya Pak Ade. Sisirnya Sisirnya Pak Ade bekas-bekas. ya. Bekas-bekas apa? Pomade. Mana kaku? Kalau nggak dibuka kan boleh bergema nih, suaranya bergaung. Ya lumayan kan, ini dibuka, nah sudah mengurangi gaung. Ini sudah siapkan sejak dulu. Ini dibuat pada menjelang Lebaran, puasa 2020. Masih ingat saya itu. Jadi sebulanan kalau nggak salah setelah rangkulan saya buat, kemudian terpikir untuk saya harus punya studio gitu loh. Kalau nggak gitu, ya sampai tahu sendiri, nah rumah dekat jalan raya, terus cucu-cucu seperti itu kalau udah bersuara, kalau udah berantem, terus walaupun ruangan ini nggak kedap suara kan, tidak-tidaknya jauh dari lalu lintas kendaraan. Benar-benar kepikir untuk membuat ini, akhirnya ya udah saya wujudkan. Itu sudah dipencet atau belum ya? Udah. Penyakitku ya nggak sembuh-sembuh. Buat ini terus ditambah lagi buat membenahi dapur itu. Jadi jadi satu paket pekerjaan lah, benahi dapur dan bikin ini. Ini sudah saya incar sejak dulu karena ini kan ruang kosong dulu ya. Hari ini los itu loh deh. Ini los. Tidak ada dinding ini dulu. Sampai tahu ini kotak di sebelah semen ini apa? Ituan air sumur. Ininya. Bulutannya. Kan masuk ke sini. Ya. Kalau dibuat ngikuti ini dinding yang sebelah barat, akhirnya tembus ke sini kan. Terus pikir mau diapakan ya? Mau dikepras gini, mau dipotong gini, takut nanti berbahaya. Misalkan dindingnya jebol kayak nanti nyemplung ke sumur. Akhirnya udah saya minta ke tukangnya dikamuflase saja lah, diakalin supaya bulatannya sumur itu ketutup, akhirnya dibuatlah persegi begini. Jadilah ini lumayan buat naruh-naruh minuman semacam ini, buat naruh jajanan atau apa ya, dimanfaatkan sebisa-bisanya gitu. Kalau tadi kita pasang wallpaper juga ya. Saya masih mau pesan nanti bantu ide kira-kira wallpaper yang macam mana yang pantas untuk dipasang di sini, diberi aksesoris apa gitu. Terus meja kursi ya harus saya siapin untuk itu biar lebih terasa sebagai sebuah ruangan, apa itu, ruang tamu ke ruang santai atau apa gitu ya. Jadi seserius ini gitu ya, seserius ini yang menyiapkan segala sesuatunya. Artinya siapapun yang terlibat di dalam perjuangan membangun Rangkulan ya setidak-tidaknya punya keseriusan yang sama, punya visi yang sama. Karena itu kembali lagi bahwa ketika saya sudah berniat melakukan sesuatu bulat banget, kalau cuma setengah-setengah mending saya enggak. Dan saya mikir untuk bulat itu butuh proses. Gak ujuk-ujuk saya kepingin sekarang langsung bulat tekad, enggak juga. Saya mikir banyak hal. Bahkan ceritanya ini saking nekatnya saya menjelang Lebaran loh ya. Menjelang Lebaran lah tabungan menipis. Tapi saya tekad bismillah banget, bismillah. Niat saya yang utama itu ketika Lebaran dapur sudah rapi, agar kalau ada sanak saudara ke sini itu ya lebih nyaman gitu lah daripada sebelumnya. Ada gambarnya sebelumnya saya simpan, sebelum dibongkar itu saya syuting. Yang proses pembongkarannya saya syuting untuk kenang-kenangan. Betapa dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Gitu deh. Jadi Parungan entah habis berapa saya lupa, pokoknya itunya dari tabungan untuk persiapan Lebaran juga. Tapi alhamdulillah ya, Lebaran mau bikin apa sih, paling juga yang penting ada kue-kue di atas meja sudah lah. Dan keputusan itu tidak salah karena Lebaran jalan dan saya punya ini dan bisa benahi dapur.
Tapi kalau tidak disegerakan saat itu, belum tentu habis lebaran saya jadi bisa enggak. bikin. Ya, gitu. Ceritanya seperti itu. Apa yang mau disampaikan kayak terkait dengan apalah, terkait dengan segala sesuatu yang harus kita siapin untuk ke depan demi kemajuan Rakuen. Boleh kasih ide, saya itu orangnya terbuka banget. Ya menyadari sepenuhnya bahwa sepanjang apapun ide yang muncul di otak saya, tetap saja mungkin perlu dipoles gitu ya, enggak serta-merta ide ini langsung bisa direalisasikan, mungkin perlu ada penambahan ini itu gitu. Kenapa ya kiranya dibayangkan oleh Anto bisa dibuat agar ini menjadi lebih cantik. Apa ya? Yang jelas ini bukan kamar mandi, macam-macam ya kloset di mana-mana. Itu yang komentar pertama itu, ya kok jadi kesannya kayak di kamar mandi itu sih Aji Agus Supriyadi. Kesannya kok kayak di kamar mandi, terus temannya itu ada yang komen ketika dia cover lagu di sini itu ada yang komen, kok kayak kamar mandi ya, itu tempatnya yang buat cover lagu. Terus saya kasih lihat temannya gak ada kawasan, segala macam ya udah, karena memang bukan kamar mandi. Entah kenapa saat itu saya mikir disuruh milih untuk dinding ini, porselen untuk dinding ini, milih yang ini, nggak ngerti saya. Pokoknya milih aja ini ya. Menurut saya saat itu ya asik lah gitu ya. Tapi nggak masalah, toh nanti bisa ditutup pakai wallpaper atau seperti ini saja, yang penting ada hiasan-hiasan yang menarik bisa aja untuk menutupi, biar kesan kamar mandinya itu tetap nggak apa-apa, nggak usah dibuat, bisa dinamakan aja studio kamar mandi. Itu kasih bingkai. Iya, ini namanya nanti studio Rakuen. Jadi bisa bikin materi-materi apapun di sini nanti, karena tidak semuanya ada di luar, dan sudah mulai mengurangi yang di luar, mengurangi ya bukan menghabiskan sama sekali. Yang kita pertahankan nanti yang lebih ke dialog gitu ya. Kalau yang urusan makan-makan kita konsepkan berbeda aja lah nanti ya, tetap kita kunjung, tetap tapi nanti eksekusinya berbeda. Nggak usah saya sampaikan di sini dulu. Kalau rencana-rencana terlalu diumbar, takutnya nanti nggak kesampaian, malah jadi nggak enak ya. Mending ditata serapi mungkin agar ketika dilaksanakan nanti benar-benar bisa lancar tanpa ada kendala apapun. Penting siap atau untuk ya sudah, namanya komitmen untuk bisa barengan membangun ini, saya sih menyambut banget gitu ya. Yang penting ada kesungguhan, ada cita-cita yang sama, ribet banget ya saya mau ini. Ada cita-cita yang sama untuk bergerak bersama untuk mencapai apa yang diharapkan ya. Kalau keberhasilan itu ada di titik 1 kilometer di depan, kita harus menapak dari sini, nggak mungkin loncat terus kayak dongeng aja tiba-tiba ting jadi sesuatu yang diinginkan. 22 bulan sampai Februari ini berarti 22 bulan, karena lahirnya 30 April 2020. Nanti tepat 30 April baru berusia 2 tahun, tepat 24 bulan. Ini 2 tahun. Iya, ini masih 22 bulan. Sekarang kan Februari, Maret, April 24 tepat nanti. Sampai di titik ke 22 bulan ini menurut saya sudah tercapai lah sebagian yang diinginkan dari proses panjang itu. Tinggal bagaimana kita ya melengkapi aja lah. Ibarat 1 kilo perjalanan, kita seenggaknya sudah ada di 1/4 kilo lah. Kalau kesuksesan itu ada di 1 kilometer di depan sana, kita mungkin masih di 1/4-nya saja, 1/4 atau 1/5. Yang penting yakin aja. Iya, yakinnya kok bakal nyampe. Terus silakan ngomong, Le. Gantian. Saya itu kalau udah ngomong terus. Tapi selalu siap mendengarkan kalau ada orang ngomong. Iya. Ini bukan nano nih ya, bukan pecah ya ini ya. Nah. Bukan ya, garis-garis apa ini? Bukan ya.
Kalau ada orang ngomong selalu saya siap mendengarkan. Jadi saya bukan tipe orang yang mendominasi percakapan dan harus orang lain mendengarkan saya ngomong, enggak lah, sama-sama. Kenapa? Karena saya juga sering mengalami betapa tidak enak ketika saya diposisikan sebagai pendengar belaka. Sedangkan orang yang ngobrol dengan saya harusnya terus. Nah, ya. Saat saya baru mau ngomong satu kalimat, dua kalimat itu udah dipotong lagi, diem lagi. Mau menimpali, potong lagi, diem lagi. Dan itu tidak enak, mending saya cabut aja udah. Ngapain? Kan nggak terjadi dialog akhirnya. Itu lebih suka berdialog, bukan memposisikan orang itu sebagai pendengar belaka. Ruang aku tak ngomong, enggak lah. Saya yakin dari hasil bertemu semacam ini akan ada sesuatu yang saya serap dari sampean terkait hal apapun itu, gitu loh. Karena yang saya miliki juga nggak seberapa, gitu loh. Kayak menyambut banget setiap ide-ide gagasan apapun. Dan terpenting adalah ketika ada hal apapun segera di share, segera disampaikan. Jangan diam, karena ayah tidak bisa meramalkan apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Diam gitu. Antok lagi ngomong gini tentang saya, lagi batin begini tentang saya, lagi mikir ini tentang saya. Enggak, saya enggak punya itu. Jadi kalau sampai merasa punya masalah dengan saya kemudian diam, ya salahmu sendiri. Karena kamu ngomong, aku bukan orang sakti yang bisa menebak-nebak isi hati. Gitu loh ya. Yeah. Makanya selalu ayo terbukalah. Ini udah terbuka ya. Ngomong udah. Gimana idenya disampaikan, jangan merasa aku anak muda kok gak enak ya ngomong sama yang lebih tua, kesannya jadi sok tahu. Gak ada kamus itu dalam hidup saya. Anak kecil pun di hadapan saya lagi ngomong tiba-tiba ada sesuatu yang baru, benar saya serap itu. Saya serap dan terima kasih banget itu ada masukan. Saya nggak pernah merasa begitu karena merasanya adalah saya selalu butuh masukan, jadi tidak ada yang sempurna dari ide-ide saya, apapun itu, gitu ya. Iya. Aki ngomong, saya tadi sudah ngomong gini berkali-kali ya. Di video sebelumnya udah ada ya ngomong begini. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Bosan udah pengen nonton nanti? Ya mungkin penonton baru karena dia kalau penonton lama mungkin itu lagi yang dia omongin itu ya. Nggak sih, kayaknya belum pernah yang ini ya. Kenapa enggak ya? Ya soal keterbukaan ya memang kayaknya pernah saya ngomong itu. Tapi gak ada salahnya saya selalu ingatkan, ayo ngomong aja menangani. Diam itu pada akhirnya akan membuat persoalan tidak terselesaikan dan ya kedua belah pihak akhirnya macet komunikasinya. Akhirnya apa? Langkah yang diambil diam seterusnya, yus, gak jelas. Saya malah jadi pusing karena saya tahu saya tipenya orang yang ya, sering mikir ketika ada orang diem gitu ya, nggak ada omongan apapun, larinya ke diri saya sendiri. Aku salah apa gitu ya. Bukan kamu ngapain gitu. Ya, aku salah apa ya? Jangan-jangan aku melakukan kesalahan ini gitu. Dan saya cari-cari nggak ketemu, jadi tambah pusing akhirnya. Makanya ayo bantu untuk mengomunikasikan apapun yang perlu dikomunikasikan, jangan diam terbuka saja, mau baik mau buruk oke saja, jangan takut ketika itu sesuatu yang buruk, malah jadi lebih baik buat saya karena dengan secepat-cepatnya disampaikan, segera kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Itu kalau ingin kita baik-baik saja seterusnya, tapi kalau inginnya hancur-hancuran ya wis menengah wis nomor hilang gak jelas gitu ya. Saya sendiri lama-lama akhirnya juga sudahlah, ketika saya mencari-cari kesalahan-kesalahan saya nggak nemu, pada akhirnya ya udah apa kata Gusti Allah terserah wis gitu ya. Udah akhirnya saya lupakan, tapi melupakan itu tetap dengan meninggalkan sesuatu yang nggak enak di dalam perasaan dan pikiran. Tanya-tanya kenapa ya gitu. Apa yang terpikir oleh sampean tentang hal itu? Enggak ada. Biasanya kamu ngomongnya panjang gitu loh. Coba tengok video-video sebelumnya. Yang cerita masa kecil itu panjang, saya senang banget mendengarkan karena saya
memang tujuannya saat itu ingin mendengar cerita sampai cerita Vito sebanyak-banyaknya. Saya memang hanya akan mendengarkan dan ternyata sampai panjang banget. Lah, kan itu nanyanya atau tanya dulu bandelnya yang mana dulu kan bilang itu banyak kan itu banyak itu baru makanya nggak bisa habis. Iya, karena pengalamanmu banyak banget ya. Nah iya, dalam konteks ini pun sebenarnya sampean bisa ngomong banyak juga. Ini pengalaman baru ya sampean ya, main YouTube begini ya, Iya. konten-konten begini, walaupun dulu pernah ya. Enggak itu sih, cuman ya bercanda doang yang misalkan anak lagi ngapain gitu. Nanti kayak ngobrol biasa gitu, nanti ngobrolnya kemana-mana ngaco gitu. Tapi di upload. Iya. Terus yang nonton banyak. Nggak tahu, buat iseng doang gitu. Ya dari keisengan itu ya kadang-kadang ada sesuatu yang menarik loh. Nggak bikin kayak tiap minggu ya mending. Ini enggak, jadi kayak iseng doang gitu. Oh gitu, bikin itu kan nih taruh. Udah nggak bikin kayak cuma satu jadi itu. Nggak tahu namanya apa itu juga. Pak. Iya. Saya tuh sering melihat youtuber yang sudah terkenal itu loh. Mau cuman ya ngobrol begini aja, ya banyak yang nonton. Ya, karena mereka udah terkenal, kita kan belum apa-apa, kita tuh bukan siapa-siapa, makanya harus berusaha ada sesuatu gitu ya yang bisa di-share itu yang menarik. Tapi sampai hari ini tetap ya bingung apa ya. Ya sudah, kita berusaha semampunya saja ngalir. Siapa tahu seiring bertambahnya waktu, bertambahnya pengalaman, kita jadi tahu nanti apa yang bisa dibagikan yang kiranya menarik. Gitu. Saya tuh kalau ngobrol itu tergantungnya diajak ngobrol. Kalau yang ngobrol tipe serius kayak Mas Dedi itu ya saya ke bawah serius. Tapi coba nanti yang ngajak ngobrol itu, yang diajak ngobrol itu yang nyewablak gitu, yang udah hancur-hancur juga saya. Saya tuh tipe gitu, jadi apa ya, dianggap fleksibel iya, tapi gimana ya? Ya bergantung itu aja, bergantung lawan bicara. Kalau saya emang kayak gitu sih, ngobrol kurang gimana ya, kurang. Bisa sampai itu sebenarnya ketika sudah pas gitu topiknya, sampai itu kalau udah ngomong, wah asik banget itu loh ya, asik banget. Apalagi kalau mau orang-orang baru pasti diem. Ya awalnya begitu. Apalagi kalau ada di antara teman-teman yang sekumpulan itu dominan gitu ya, udah makin diem. Saya tipe begitu juga, jadi kalau ada orang yang dominan gitu ya, saya lebih memilih diam, udah nggak tertarik larut di dalam obrolan. Gitu ya. Namanya dominan kan berarti nggak ada ruang buat yang lain untuk bisa berbagi sesuatu. Ya seperti yang ceritakan tadi, baru kepingin menimpali gitu ya, baru sekalimat udah dipotong lagi. Yang motong ngomong 10 kalimat, saya baru 1 kalimat. Jadi lama-lama jenuh, lama-lama jadi pingin pergi aja. Gitu. Pasti kalau Anto ada orang kayak begitu malah Anto diemin aja. Yaudah dengerin. Iya, dengerin aja kan. Tapi kita tadi lama-lama bosen. Dan orang yang dimaksud itu ini nggak ngerasain siapa-siapa loh ya. Kita nggak nyebut siapa-siapa. Dan celakanya orang yang dimaksud itu nggak ngerti gitu kalau kita bosen. Kalau saya bosen sama. Kadang-kadang Anto malah diemin aja sampai dia capek ngomong gitu. Tapi entar lebih Iya, tahu Anto. tapi dalam diam itu kalau ayah tuh bosen gitu. Pengen kalau boleh milih pergi gitu loh. Tapi yang ngajak ngomong tuh nggak ngerti situasi yang saya hadapi. Gitu. Makanya butuh kepekaan memang untuk bisa membaca bagaimana sih lawan bicara kita ketika bicara dengan kita gitu ya. Sering kan saya nebak-nebak, bukan nebak-nebak sih, lihat fakta itu ya, walaupun mungkin ada yang salah kayak sama ngantuk, itu berarti saya mereaksi bahwa ada sesuatu dalam dirimu sedang terjadi dan sebaiknya obrolan ini dihentikan gitu. Ngantuk, udah terus pernah juga ngomong, nanti kalau saya sudah ngomong terlalu panjang terus bikin bosan ngomong loh ya, pernah gitu. Itu artinya saya sebenarnya memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk ya bicaralah kalau saya sudah ngerasa jenuh dan kepingin pulang. Kalau nggak ngomong terus diem aja, saya merasa bahwa itu masih mau mendengarkan terus itu. Kan itu
apa ya, jadinya nggak enak akhirnya, nggak enak. Bisa jadi pada pertemuan berikutnya saya menghindar, nggak kasih ngomong banyak-banyak. Sebelum saya ngoceh, sampai akhirnya punya alasan, waduh, saya mau ini mau itu, padahal nggak mau ini nggak mau itu, cuma untuk menghindari obrolan. Balik aja balik gitu. Iya, menghindari obrolan tele-tele aja. Gitu ya, keterbukaan intinya tetap harus dibangun untuk bisa membuat apa yang kita upayakan ini bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Dan memang saya orangnya tipenya seperti ini, kalau punya niat apapun tumplek gitu saya tuh, ngerti tumplek itu ya, udah sepenuhnya gitu. Ya setengah-setengah pun jadi percuma karena capek, setengah-setengah capek. Sekalian tumplek aja, lebih capek dikit tapi nanti ada harapan ketemu hasil gitu loh. Kalau setengah-setengah udah capek belum tentu ada hasil kan. Nanti sekalian aja. Capek jelas sekali ya. Nyebur sekalian istilahnya, capek banget tapi kelihatan ada hasil. Kalau saya tipenya seperti itu. Gitu. Asar sudah. Nanti habis ya? asar, ada waktu asar. Yes, nanti yang tadi ada satu konten lagi yang kita mau ke paling tadi kayak topannya kayak bingkai yang pot, bukan bingkai gitu, bukan pot kecil aja itu pot gitu, ini begini. Boleh nyantelinnya pakai apa nanti? Ya paling ini Dilubangin. iya. Aduh, ini paling dikit. Kira-kira nggak bisa dilubangin? Enggak. Kira-kira yang perlu dilubangin? Enggak dibor ininya, ini paling kita ngincernya sini semen. Paling bapaknya kecil segini. Jadinya segitiga gitu ya. Iya. Berarti kan? Ini pot gitu. Apa gimana? Nggak tahu sih, terserah apa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, kalau wallpaper apa? Belum tahu saya. Kayak yang gitu. Apa? Yang ada motif, cuman yang nggak lebay lah ya. Ini kalau kata tahu biarin begini ya, cuman Begitu ya. Ditambah gitu aja. Oke, siap. Saya juga mikir begitu biar nggak terlalu makan waktu dan biaya. Iya, kalau dikitin lagi sama aja. Iya. Ini kan ntar paling kalau mau dibor sih bicara sini. Nah terus kan ini bautnya paling kecil segini kan. Iya. Ini tali sini. Ini yang papan. Ini taruh. Iya. Itu kepala saya kepotong. Oh iya. Karena saya berdiri. Ya wes gitu. Ya lanjut ke ide berikutnya.